Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Triple H, Hidup Happy Healthy. Dan di kali kesempatan ini, kita kedatangan satu tamu yang spesial, Vicky Yuwono. Halo. Oke, jadi let me introduce him. Udah nggak perlu diintroduce lah ya, udah sering lihat di rekam kayaknya. Kayaknya nggak perlu diintroduce. Salah kalau introduce Vicky. Ya, jadi buat yang nggak suka makan aja ya. Jadi ya, biasanya mereka nggak suka makan, mereka nggak suka makan dan yang seperti itu pesung yang vegetarian begini. Jadi pasti jarang melihat iklan-iklannya Vicky ya. Karena semakin dilihat semakin menggoda gitu. Ya. Jadi buat yang ingin tahu pembicaraan kita lebih lanjut seputar food blogger, simak video kita setelah yang berikut ini. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com. Oke, Vicky Yuwono, food blogger, food influencer, food vlogger, apalagi yang mau dikatain ini? Food lovers. Food lovers benar. Pastinya seperti itu, food lovers. Jadi ini pekerjaan macam apa? Makan dibayar. Makan dibayar. Ini sebenarnya pekerjaan macam apa ini? Dia melengkapi channel kita loh. Happy. Ya, ini kali pertama ya. Kali pertama channel kita mengundang orang yang makan tapi dibayar atau food blogger. Jadi gimana? Kira-kira gimana perasaannya makan dibayar? Apa dari dulu emang kayak gitu? Dari dulu enggak. Ya? Dari dulu makan tapi bayar sendiri. Oh, dulu makan bayar masih sendiri. sekolah Sekarang makan di kantin masih bayar. Benar. Sekarang makan terus tapi dibayar gitu ya. Mulai ceritanya gimana? Jadi makan terus dibayar itu gimana ceritanya? Pertama kali itu kalau nggak salah inget ya, sekitar Android itu Instagram itu muncul di Android. Instagram muncul di Android. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya? Aku di telat 2012 atau 13 kalau nggak salah ya. 2013. Pokoknya Saya ikut yang pertama soalnya. Oke. Nah, itu kan pertama kali install Instagram. Terus pertama cuma diisi foto selfie gitu kan. Terus gak ada yang tertarik kan pasti. Bener. Dan waktu itu kan yang make Instagram juga dikit. Iya kan? Oke. Terus aku nanya ke temanku, ini diisi apa ya? Masa cuma foto-foto selfie, foto-foto sama teman-teman. Waktu itu kan aku masih kuliah kan. Terus dia bilang, "Loh, kan kamu suka ini kan, aku emang dulu juga suka foto sama suka makan juga." Gitu kan. Oke, jadi pertama adalah aku foto model. Jadi dulu temanku itu punya, kalau sekarang kan ada yang PO Bangkok baju gitu-gitu. Nice. Baju-baju yang tidak laku itu difotokan oleh model, tapi bukan real model ya. Kayak misalkan aku punya teman, ya udah dia dipakein. Jadi biar bajunya itu bisa dijual pakai real modelnya. Nah, itu aku yang foto. Selebgram lah istilahnya sekarang ya. Iya, tapi kan dulu nggak ada tuh. Dulu kan? Belum. Dulu nggak ada. Itu follower masih dikit itu. Itu masih kayak mulai foto. Terus lama-lama aku kan emang suka makan. Tapi dulu aku belinya adalah kayak lebih ke cake, pastry, dessert, tapi yang online, bukan yang resto biasanya. Kenapa bukan yang resto? Karena kalau online aku beli, terus aku foto, aku makan. Jadi fotonya itu buat latihan. Bebas lah timingnya juga ya. Betul. Fleksibel ya. Foto terus dulu tuh udah mulai kayak fotonya backgroundnya putih-putih semua kayak gitu. Terus lama-lama kok fotonya jelek ya, tapi kok si orang itu lebih bisa. Aku sampai beli bukunya. Beli buku. Bener. Dan si buku itu yang terus tuh ibu-ibu rumah tangga yang masak sendiri, dia foto sendiri. Terus akhirnya ternyata tuh harus beli props. Berarti kalau misalkan aku foto roti tawar, berarti aku masih bikin set temanya lagi breakfast. Berarti propsnya juga harus ada telur, ada susu, kayak gitu. Biar lebih hidup gitu ya. Betul. Akhirnya coba beli sendok, beli piring, kayak gitu. Udah terus dijepret lagi, coba foto. Itu udah mulai di-post ya, sambil di-post di Instagram segala macam gitu. Terus lama-lama kok tetap kurang ya. Ternyata propsnya juga harus lebih niat. Dulu kalau misalkan aku foto roti tawar tapi ada sendok sama ada cangkir buat teh, tapi sendoknya sendok yang panjang. Yang buat koktail. Kan harusnya sendok teh itu yang pendek kan. Nah, sebenarnya aku nggak punya. Gitu. Mulai beli satu-satu. Beli napkin gitu. Terus lama-lama udah mulai terbiasa kan. Kebiasaan
nggak tahu kenapa follower mulai banyak. Mulai ada yang follow. Tapi dulu itu orang main Instagram bukan karena, kalau sekarang kan mungkin orang lebih cari makanannya apa. Orang itu beli, misalkan beauty blogger, orang itu pakai kosmetik di mana ya kayak gitu. Kalau dulu mereka tuh lebih lihat fotonya aja. Oh, pokoknya fotonya menarik, betul. follow. Nah, jadi waktu itu semua orang pada nanyain, loh itu kok bisa fotonya backgroundnya warna putih? Itu pakai apa? Kok bisa natanya kayak begini? Pakai apa? Nah kayak gitu. Lama-lama kurang lebih setahun. Baru ada online shop satu itu yang nanya, loh itu kamu berarti terima foto buat menu ya? Enggak juga sih, tapi kalau mau boleh. Iya, ada. Nah, bener. Tapi pertama aku masih gratis. Pertama masih gratis dulu kan, nggak apa-apa, aku kirimin aja, nanti aku coba fotoin. Kan? Oke, di foto sama lama baru beneran ada yang email, baru kayak berani kayak nawarin nih. Akhirnya ada email. Udah punya portfolio ya. Nah, ada yang email, ada yang nanya. Oke, dulu kalau nggak salah berapa ya? Aku lupa. Kayaknya per foto cuma 60.000 kalau nggak salah. Per foto? 50.000. 50.000. Oke lah. Satu jepret itu tahun berapa? 2013 kalau nggak salah. Itu. Sekarang tinggal dikalikan sudah berapa Iya. Itu tapi tahun 2000. Itu dengan follower berapa dulu? Aku lupa, kayaknya masih 2.000 deh kalau nggak salah. 2.000 atau 5.000 ya, aku lupa. Pokoknya under 10k. Iya. Nah, terus puncaknya itu adalah kita kan udah saling follow-followan kan sesama Surabaya, kayak misalkan, oh aku sama si Merly udah tahu dia suka foto makanan. Oh, Amanda suka ngafe, aku follow. Oh, si ini foto juga bagus, aku follow. Akhirnya sampai akhir 2014 kalau nggak salah, si Merly itu bikin gathering. Semacam apa ya? Semacam Instamit lah kalau nggak salah. Itu dia ngumpulin satu Surabaya yang Instagramer food gitu. Dikumpulin, kita ketemu. Kita baru tahu, oh ini yang nama akunnya ini, oh itu namanya itu, oh yang namanya ini, kita baru kenal di situ. Iya. Nah, karena waktu itu kita merasa, wah kita ketemu orang yang hobinya sama. Dulu kan apalagi moto makanan kan dibilang alay ya, iya kan? Nah, jadi pas begitu ketemu, kita kayak, wah kita bisa nih, kita hunting cafe bareng gitu kan. Nah, mulai bulan depan gathering lagi. Bulan depannya gathering lagi. Nah, kan mulai deket kan. Oh, misalnya aku cocoknya sama si A si B. Kita pergi sendiri ke kafe, duduk langsung foto-foto. Cocok itu standarnya gimana? Cocok tuh makanan kesukaannya sama atau gimana maksudnya cocok? Kalau dulu awalnya mungkin karena masih jarang, jadi kita cuma tahu cocok dari style fotonya iya. Makanan juga bisa. Dari karakter personalnya juga bisa. Bisa dijelasin gitu. Karakter yang kayak gimana? Yang nggak banyak drama. Ntar jadi curhat loh ini. Iya. Saya kira karakter makanannya. Iya. Mungkin yang European atau enggak ya. Itu bebas. Tapi itu kadang sebenarnya juga ada yang efek. Jadi misalkan kalau aku lebih suka street food, terus misalkan Dr. Hans lebih suka yang western gitu ya. Kan nggak mungkin nyambung. Nggak nyambung kan. Karena kalau misalkan ada kafe baru ke western kan aku nggak mungkin mau ikut kan. Iya, soalnya sampah gitu ya. Tapi semua masuk nih. Vicky semua masuk. Mau makanan apapun masuk. Tapi kalau sampai street food banget gitu aku enggak sih. Street food banget gitu. Itu contohnya kayak gimana? Tapi itu bukan berarti aku jelek loh ya. Bukan berarti kalau misalkan ada akun-akun yang bahas itu jelek enggak loh. Iya, kan marketnya beda masing-masing kan. Iya, stylenya kan beda ya. Kalau stylenya yang hotel bintang 5 kan nggak mungkin dimasukin kacang rebus gitu loh maksudnya. Masuknya kacang keju ya. Kacang truffle. Kalau pisang gitu, goreng itu harus ada fondantnya gitu. Tapi sebagai food blogger nih, seberapa jujur sih reviewnya Vicky ini? Jadi kalau misal diundang gitu. Diundang ini macam-macam ya. Diundang ini dalam arti ada event untuk attend. Itu seberapa jujur reviewnya? Jadi gini, waktu pertama kali aku nyemplung di dunia Instagram yang sudah berkomersil, maksudnya kita udah terima endorsement dan segala macam, itu tuh sudah tidak bisa untuk jujur 100%. Karena kan kita tuh tinggal di Indonesia yang secara gampang ya, kita lagi makan di resto, kita bayar, kita komplain di IG, marah-marah nggak restonya? Kena undang-undang ITE kalau nggak salah. Nah, ya kan? Betul. Nah, jadi itu sebenarnya sama-sama kayak kita. Nah, kadang aku lebih mengedukasi followersku bahwa aku tidak akan menipu kalian dan juga aku tidak akan bilang kalau semua makanan ini enak. Tapi itu kelihatan dari cara aku
storytellingnya. Oke. Kan kadang kelihatan ya kalau misalnya kita suka sama yang ya ini biasa-biasa aja, kan dari captionnya kan kadang kelihatan kan. Iya, tapi jarang orang Indonesia baca caption juga sih. Nah itu dia. Untungnya followersku itu rada ininya ada pintar ya. Jadi kayak kadang tuh ada sih kadang yang nanya misalkan ini di mana itu di mana, walaupun kita udah tulis lengkap. Untungnya followersku tidak sedam as followers account yang lain. Jadi aku rada followernya Merly gitu mungkin ya. Mungkin ya. Dia dibilang Merly. Iya. Orangnya nanti nonton. Orangnya harus nonton berarti kalau gitu ya. Ini tidak masalah ya nyebut namanya. Enggak apa-apa. Dia sudah terbiasa. Nanti komen paling banyak. Paling sering dibully memang. Dia happy untuk dibully. Oke. Kayak gitu. Jadi kadang aku lebih mengedukasi apa yang aku bilang enak belum tentu juga kalian cocok kan. Betul. Kan ini kan juga masalah selera. Betul. Masing-masing. Apa yang nggak aku bilang enak juga belum tentu itu pasti enak buat kalian. Iya kan? Nah, karena aku malah kasih contoh. Aku biasanya kalau misalnya melihat reviewnya dari orang-orang lain, itu adalah kayak begini. Misalkan nih, Dr. Hans review misalkan pisang gitu ya, pisang goreng misalkan kayak gitu. Nggak akan pernah. Oh, pisang goreng tapi pakai ini, nggak digoreng deh, pisang kukus kalau gitu. Oke, pisang kukus. Menarik nggak kira-kira? Menarik nggak? Jemek ya pisang kukus ya. Oke lah, misalkan itulah, misalkan pisang goreng gitu ya. Terus pisang kipas. Oke. Berarti kalau gitu aku review pisang kipas gitu ya. Iya. Terus aku bilang itu enak. Nah, sementara Dr. Hans itu nggak gitu suka pisang. Ya kan nggak harus diikutin kan? Iya, betul. Nah, kadang tuh ada orang yang bebal kalau misalkan ya kan kamu bilang enak, tapi begitu aku udah beli, udah aku coba biasa aja sih, soalnya aku juga nggak suka pisang. Ya udah kenapa harus dibeli gitu kan? Itu berarti dia otaknya nggak main ya? Nah, itu dia. Dia beli karena muncul di Instagramnya. Iya. Tapi beberapa orang ada yang kayak, iya kan aku penasaran, tapi kalau misalkan nggak suka ya udah jangan disalahin kitanya, jadi kayak gitu. Betul. Karena kembali lagi rasa itu selera. Betul. Karena kalau misalkan lihat review orang lain, kalau misalkan aku suka ya aku beli, walaupun dia bilang itu nggak enak. Tapi kalau misalkan dia bilang enak, tapi kadang ada misalkan nasi babat enak gitu ya, nah aku nggak bisa makan babat, ya aku nggak beli. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau beli, kalau emang tahu kita nggak suka, misalnya saya nggak suka nggak suka pare, suka pare, ada orang endorse pare misalnya, endorse pare, orangnya cakep gitu yang endorse. Padahal saya juga nggak akan beli parenya. Iya, makanya itu kan. Orang jangan gitu. Orang aku aja kalau misalkan ada yang endorse buat mereka bayar, tapi kalau misalkan nggak makan, aku nggak terima. Nggak terima. Kalau memang nggak makan. Karena kan aneh, karena gini, akunku itu bukan akun food directory. Oke. Beda misalkan dengan akun yang pakai nama, misalkan Surabaya info makan Surabaya kayak gitu. Iya. Itu kan tidak ketahuan siapa di balik itu, ya kan? Sementara aku muncul dan aku suka misalkan ini loh, aku suka makanan ini, aku suka makan itu gitu. Kadang followersku udah tahu kayak, oh Vicky tuh sukanya makan ini. Iya. Oh dia tuh sukanya ini. Oh dia tuh suka belinya barang tuh ini yang kayak ini nih. Iya, kayak gitu. Nah ketika aku tiba-tiba di endorse sesuatu yang nggak aku banget, mereka juga mempertanyakan itu. Oke. Pasti mereka nanya dulu ya, bersedia betul ya? Betul. Cocoknya enggak dengan Vicky. Vicky. Kadang kan misalkan dulu pernah apa ya? Kayak misalkan ada kok nasi babat yang mau endorse, aku bilang aku nggak makan babat. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Iya. Mungkin boleh di-sharing ke penonton apa saja yang tidak dimakan. Kan baru satu yang keluar babat. Segala sesuatu yang bertekstur kenyal itu nggak bisa. Segala sesuatu yang bertekstur kenyal. Sama berarti. Apapun itu. Usus gitu kan? Nah itu nggak bisa. Usus. Babat. Tapi kalau digoreng bisa. Itu pun tapi kalau misalkan harus maksa ya. Jadi kalau misalkan makan cumi nggak bisa. Tapi kalau cumi goreng, nah itu bisa. Soalnya ada crispy-nya. Tapi kalau misalnya ada makanan lain, itu tetap nggak aku ambil. Iya. Tapi kalau bayarannya tinggi gimana? Tetap nggak bisa buat nikmatin itu, gitu loh. Iya. Gitu. Soalnya orang ini kalau bayaran tingginya, tapi kalau bisa sampai 2M ya aku terima. Iya. Kalau bayaran tingginya cuma 2 juta enggak deh. Bisa banget, enak banget. Disugesti 2M ya. 2M lebih 2M. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal food blogger, punya komunitasnya enggak? Sebetulnya gini, kalau komunitas
komunitas tuh definisinya kan macam-macam ya. Kan ada yang bilang komunitas tuh misalkan iya kita nih ada per bulan misalkan harus bayar member dan segala macam. Kalau kayak gitu kita nggak ada. Adanya mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke geng kali ya. Lebih ke geng. Kayak anak SMA ya. Iya kayak anak SMA. Nah kalau aku ada itu tapi kayak lebih yang kita lebih yang sering ngumpul sama mereka itu ada. Tapi komunitas nggak selalu berbayar lah. Saya dulu juga pernah. Ada juga yang ada komunitas. Nah, maksudnya kalau misalkan community kan mereka kan ada membawa karena dia sudah membawa nama komunitas kan kadang ada yang kayak oh iya kita per bulan ada activity ini. Nanti kalau misalkan ada event kalian harus datang semua kayak gitu. Nah, kita kalau kayak gitu enggak ada. Lebih kayak ke apa ya? Lebih kayak misalkan aku lebih cocoknya sama ini ya udah jalannya sama si A. Si B sama si C. Nah, ketemu di event ya udah ketemu gitu. Kalau food blogger itu orangnya nyantai kok walaupun tidak ada komunitas. Tapi maksudnya antara kita dengan yang lain itu masih oke-oke aja. Kalau kayak ke beauty, fashion itu kan lebih drama ya mereka ya. Mungkin karena kan cewek-cewek gitu. Jadi lebih sensitif lah. Datang ke event harus dandan gitu kan. Kalau food blogger datang mah cuma pakai sandal, celana pendek gitu. Emosionalnya beda mungkin. Iya. Iya, kalau di sana penting penampilan, di sini penting rasa. Betul. Mereka kan datang begitu datang di event kan udah kayak ini make upnya bener nggak ya gitu. Kalau bajunya kan sama, sepatunya bukan. Nah, kita kan nggak dandan. Yang di foto kan makanannya, bukan kitanya kan. Iya, betul. Jadi gesekannya itu tidak terlalu banyak. Iya, tidak terlalu ekstrim ya. Betul. Saya baru tahu juga tujuannya seperti itu. Iya. Dunia blogger cuma food blogger ini lebih slow. Iya. Kalau beauty dan fashion lebih banyak drama lagi. Gitu. Pernah nggak terima produk yang selain makanan? Ada ya. Ada. Apa? Baju, ada sepatu, sandal. Oke. Apalagi ya? Minuman ada. Makanan, minuman satu inilah. Minuman mantannya situ juga pernah. perlu dikah? Nanti diedit nggak? Bisa tolong diedit. Tapi nggak sebut nama kok. Kan nggak tahu mantannya. Kan mantannya banyak kan. Bisa diedit lagi ya. Jadi bagian ini. Nggak tahu nanti keberapa ini. Oke, kita lanjut ke next question ya. Kita lanjut ke next question. Terus untuk menjadi seorang food blogger, apakah perlu skill khusus atau skill apa gitu yang? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuman gini. Skill foto kali ya. Nggak selalu. Dulu sih iya. Karena kan tadi aku bilang mereka melihatnya adalah foto. Jadi zaman dulu kalau misalkan yang fotonya biasa-biasa aja, mereka kurang bisa survive. Nah sekarang itu malah kebalikan. Karena kan orang-orang sekarang tidak melihat foto, mereka melihat kontennya kan. Mereka tuh makan apa lagi sih kayak gitu. Kadang cuma foto biasa pakai handphone, kalau misalnya kontennya bagus mereka bakal menarik si netizen kayak gitu kan. Sebentar. Ini masih mengganggu pikiran tuh. Konten yang bagus tuh gimana? Nah, itu kan yang sampai sekarang saya ini setahu saya sebagai orang awam ya. Awam di bidang food blogger. Oke. Konten yang bagus tuh kan kalau Instagram fotonya yang bagus. Nah, itu dia. Jadi gini, sampai detik ini pun masing-masing dari blogger itu kan punya kayak apa ya? Kayak punya karakteristik sendiri-sendiri gitu kan. Kita pun sampai sekarang tuh juga masih mencari-cari kira-kira orang itu follow kita tuh cari kontennya kayak apa. Kalau misalnya kita bilang ya udah kayak kan kita makanan gitu kan. Ya kan makanan kayak gimana. Karena restonya satu tapi yang nge-review makin banyak. Akhirnya jadi satu resto itu bisa nongol di blogger A, B, C, D, E. Iya kan? Nah, kalau aku dulu sempet karena udah mulai diundang resto sana sini, akhirnya udah mulai stop. Kayak nggak pernah kayak pertama kayak beli dessert yang dari online segala macam gitu. Nah sekarang aku mikir kenapa aku nggak kayak gitu lagi gitu loh. Tapi aku cari yang benar-benar emang aku suka dan itu jarang diekspos. Jadi biar orang tuh cari ke ke feedku. Dan itu kan sebenarnya nggak gampang. Punya diferensiasi. Benar. Terus kalau aku sama lebih selain ke konten mungkin juga cara nge-up kontennya kayak gimana. Entertain apa enggak? Benar. Kadang kalau misalkan aku captionnya kan kadang ada yang nanya, Luffy kamu kok nggak kasih detail caption kayak misalkan harganya berapa, ini ada parkir apa enggak, ini ada wifi apa enggak. Ya itu tadi, karena kan aku bukan food directory gitu loh. Ketika aku datang, yang aku rasain adalah ya self experience-ku sendiri. Jadi kayak cerita ke teman. Kayak kamu lo datang kok ke sini ini, ada ini tempatnya, ada ininya, makanannya jualnya ini. Tapi menurut saya itu yang lebih bagus.
Iya, tapi kan sebenarnya ada kan orang masing-masing ya. Kalau food directory lihat Google aja. Iya bisa juga. Tapi balik lagi netizen kita tuh paling males. Oh iya betul. Kadang aku kadang malah sengaja nggak kasih alamat. Karena kan kamu tinggal klik aja di IG-nya mereka kan pasti ada kan. Ada. Itu tetap ada yang nanya. Itu ancar-ancarnya di mana? Itu alamatnya di mana kayak gitu. Mungkin nggak ada map. Mungkin pengen dibalas. Mungkin ya. Makanya aku sampai pernah tulis aku nggak tahu ini alamatnya di mana. Kalian tinggal ketik di Google Maps, aku tanda petik namanya ini. Itu pasti ketemu. Aku juga kesana pakai Google Maps. Kalau kalian masih nanya itu di mana, berarti itu kebangetan. Bukan, kadang-kadang gitu. Oh, mungkin mereka caper kayaknya ya. Oh, tujuannya okay, supaya okay. hore aku dibalas. Oh, bisa jadi pengalaman ya. Oke. Terus capture. Oh iya bener ya. Butuh kasih sayang masukin story. Aku dibalas loh. Wow, iya. Bisa. Oke. Kodenya modusnya bisa ya. Iya bisa. Emang sekarang manusia macam-macam. Untuk demografi, otomatis Surabaya ya. Surabaya, oke. Jenis kelamin ya. Untungnya cewek yang lebih banyak. Nah, bener loh. Ya kan? Dan kebanyakan ibu-ibu. Nah, kan cocok memang. Kan logikanya harusnya kayak yang lebih muda kayak anak kuliahan gitu kan. Tapi yang banyak malah ibu-ibu. Mencarikan mantu buat anaknya. Enggak, itu dia. Tujuan terakhirnya tuh itu. Iya kan? Belum tentu juga. Siapa tahu kesepian. Dicari ini siapa yang balas ya? Dibalas nggak ya? Iya. Kalau dibalas lanjut. Ngomong apa? Oke, back to the topic ya. Nah, Vicky sendiri katanya kan juga punya usaha makanan. Betul ya, punya usaha makanan ya. Punya usaha makanan dan itu lebih ke healthy segmen loh, gila nggak? Oh, gila? Really? Iya beneran, aku jual overnight oat. Wow, it's nice. Walaupun bentukan aku nggak gitu sehat-sehat banget ya. Oh, sehat banget. Sehat sama subur emang beda tipis. Sehat sama subur emang beda tipis. Udah dulu, Conan dulu katanya orang nggak bilang enggak apa-apa. Agak berisi gitu katanya. Agak berisi itu sehat katanya gitu. Disuruh yang kayak gini-gini katanya nggak sehat. Oke. Itu pasti gini-gini orang katanya nggak sehat. ngomong ya. Ya kan? Tahu generasinya maksudnya. Iya. Itu zaman kolonial. Betul. Padahal kita kalau bilang menurut medis ya lebih banyak penyakit yang disebabkan karena obesitas daripada kekurusan. Betul. Ya. Betul. Tapi dua-duanya juga tidak baik sih. Oh iya. Ini kan dari dari populasinya maksudnya. Dari populasinya. Benar. Ngomong-ngomong soal kesehatan, pernah cek nggak? Pernah. Terus pasti harus cek. Belum selesai. Makanannya tadi belum selesai. Oh iya, yang mana tadi? Overnight oat-nya namanya apa? Disebutin namanya dulu. Punya Mama. Gitu. Apa namanya? Punya Mama. Ada Instagramnya? Ada, Punya Mama SBY. Punya Mama SBY. Oke. Tapi saya mau cek dulu nih. Tadi kan bilang healthy nih. Nah, jadi gatel kan mau tanya. Healthy-nya dari mana healthy-nya? Apanya? Healthy-nya kenapa kok bisa dibilang overnight oat ini healthy gitu? Dibanding kita makan babat? Ya kan? Saya udah tahu. Saya udah tahu nih jawabannya pasti ke situ. Makanya saya trigger dulu. Iya kan, benar kan? Saya udah tahu karena tadi karena perbandingannya dia. Karena ada perbandingannya. Ini yang bikin dunia healthy rusak orang-orang seperti gitu ya? ini. Supaya berwarna sih. Supaya lebih hidup kan? Supaya lebih hidup betul. Supaya lebih happy. Kadang-kadang ini saya pengalaman ya karena saya kan memang bergerak di bidang yang healthy food. Which is ini garis keras. Oh iya. Enggak bisa dinego ya. Enggak bukan gitu. Saya lebih kritis gitu lah. Lebih kritis bukan garis keras lah. Kalau garis keras kan konotasinya negatif gitu ya kan. KFPI gitu garis keras. Ya jadi saya lebih kritis lah gitu. Saya biasanya tanya kan, kalau makanan sehat orang lah misalnya bilang, oh saya makan makanan sehatnya kayak gimana? Kenapa kok bisa dibilang sehat? Oh ya karena dalam arti ini kata penjualnya sehat tuh ya. Coba kamu tanya penjualnya. Apa yang bikin sehat? Begitu dia tanya, penjualnya juga nggak tahu. Gitu loh, karena dia hanya mengcopy dalam arti karena orang lain bilang sehat, dia juga bilang sehat gitu loh. Jadi intinya esensinya mereka yang kurang paham gitu loh. Dan banyak orang yang memang akhirnya mengcompare dengan oh iya ini lebih sehat dibanding ini itu udah lama kalau itu. Kalau itu mah udah anak kecil juga tahu ya. Iya.
Tapi beneran. Kenapa sih? Kenapa? Bilang sehatnya kenapa nih? Mungkin ya kan kita bahannya dari roll out aja udah sehat kan? Ya roll outnya sehat benar. ya. Cuma kita kan tinggal tergantung dari isiannya, ya kan? Oke. Nah sebenarnya kalau misalkan isiannya kita bilang katakanlah misalkan dari apa ya paling gampang susunya. Susunya itu sengaja aku bikin emang gak 100% semuanya ada yang kan harusnya pakai almond milk kayak gitu kan? Gak harus juga. Emang gak harus sih. Cuma kalau misalkan kita bikin pakai yang dari full cream, ya sebenarnya kan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan itu tergantung dari yang mau yang makan kan. Iya betul. Nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Jadi kadang ada yang bikin kan banyak varian. Oh bisa custom gitu ya? Bisa. Oh iya. Apa yang nggak bisa? Terus toppingnya apa toppingnya? Toppingnya buah sama dry fruit. Oh buah dry fruit. Aku pakai biji-bijian semua. Pakai apa? Biji-bijian. Oh nice. He's doing well. Iya. Nanti bisa dicek Instagramnya punya Mama Surabaya. Kenapa bukan punya Vicky Surabaya? Karena itu ada filosofinya. Jadi karena followernya terbanyak mama-mama. Nah itu dia jawabannya. Saya bisa baca. Luar biasa. Tadi padahal udah aku mau buka dengan jawaban yang bijak loh. Padahal udah dibelokin duluan. Oh bagus. Oke. Boleh dilanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Yang saya yang mana sudah berapa tahun ya jadi food blogger? Kurang lebih dari 2014 sekarang berapa lama ya? 5-6 tahun ya? 5-6. Yeah. Selama 5-6 tahun sudah pernah berapa kali cek laboratorium? Setahun sekali. Dan hasilnya? Nggak apa-apa dibuka aja. Nggak tentu. Jadi kadang pertama kali aku cek, itu kolesterolnya tinggi. Walaupun nggak suka babat dan segala macam, mungkin gorengan kali ya. Dan aku juga nggak suka makan kayak soto gitu, nggak gitu suka. Mungkin lebih ke nggak tahu kan kolesterol bisa minyak kan macam-macam ya. Kolesterol yang mana dulu ini yang tinggi? Lupa aku kalau nggak salah. Total. Kayaknya sih iya. Cuman aku pernah ini atas baju cuma aku lupa itu yang mana. Iya. Pokoknya singkat cerita itu turun. Oke. Tahun depannya ganti trigliseridnya tinggi. Kalau trigliserid kemungkinan besar karbohidrat. Iya. Nah, dan aku doyan banget makan mie, makan roti. Oh iya benar berarti. Iya. Ya udah. Gitu. Berarti nggak ada yang salah sama pemeriksaannya. Betul. Yang salah bukan laboratoriumnya berarti. Iya. Yang salah orangnya yang makan ya. Tapi tahu nggak sebetulnya kolesterol kita juga udah sering juga bahas kan. Kita juga udah sering bahas kolesterol. Sebetulnya kolesterol tinggi itu tidak selalu berbahaya gitu. Kolesterol tinggi itu kan memang itu suatu indikator ya, indikator yang kita pakai untuk marker juga kesehatan. Jadi buat sobat sehat juga mungkin just remind. Jadi yang penting komposisinya. Gitu. Komposisinya HDL, LDL-nya berapa gitu. Kalau kita dalam arti HDL-nya cukup, LDL tinggi pun sekarang memang masih jadi apa ya? Jadi konflik ya. Masih jadi konflik. Jadi LDL yang tinggi itu ada beberapa jurnal itu yang menyatakan bahwa LDL tinggi itu tidak selalu menyebabkan penyakit-penyakit jantung koroner dan lain-lain gitu sih. Jadi tidak ini nanti mutlak. Ya, tidak mutlak. Betul, dikaitkan gitu. Jadi karena kepercayaan yang sudah lama. Gitu. Jadi nggak perlu takut, diterusin aja makan. Siap. Berarti kalau gitu malam ini aku akan makan babat. Kalau sakit cari dokter Hans. Atau cari saya boleh, aku puntur. Iya. Aku puntur bisa untuk membuang kolesterol dalam juga pernah aku puntur loh. Oh iya? Aku dulu pernah aku puntur buat nahan nafsu makan. Bener kan? Food blogger nahan nafsu makan gimana? Sebelum jadi food blogger. Enggak. Malah waktu ini, waktu udah jadi. Oh really? Iya. Oke. Karena kan idaman semua orang kan pengen kurus ya. Pengen kurus tapi secara sehat gitu kan ya. Bukan pengen kurus tapi tiba-tiba mendadak. Iya. Sakit dong ya, sakit kanker kalau tiba-tiba mendadak kurus. Iya. Diabetes juga bisa. Nah, itu dia. Jadi terus dulu sempat di akupuntur untuk nahan nafsu makan. Dan berhasil. Oke. Berarti ada satu testimoni ini. Berhasil loh. Berhasil. Itu beneran udah bilang. Tempo hari kan juga kita bahas kemarin juga. Berhasil. Dua testimoni udah. Ini udah testimoni kan. Emang berhasil. Teknik akupunturnya di mana? Ditusuk yang mana nih? Kaki. Oh, kaki ya? Sama di apa ini namanya? Lengan ya. Ada yang bilang itu di telinga ya. Nah, itu. Cuman aku malah enggak ditusuk telinga, enggak. Enggak ya? Di kaki sama di ini, lengan. Karena titik akupuntur itu banyak. Gitu ya. Alternatif gitu ya. Setiap orang kan, setiap terapis itu punya ini feelingnya sendiri. masing-masing.
Terus oke. Jadi konsultasi akupuntur ya. Tapi gini. Saya kurang ini sih. Maksudnya kalau hanya untuk menafsu makan ini dalam arti untuk sementara, begitu akupunturnya lepas terus nafsu makan kembali lagi atau gimana maksudnya? Kalau yang aku alamin ya, selama akupuntur emang berkurang. Begitu berhenti itu balik lagi. Oh, balik lagi ya. Tapi sebenarnya itu bisa dikontrol dari begitu udah selesai berhenti. Itu kan harusnya self controlnya kan ada. Iya. Cuma kan aku tetap nyonyo kayaknya ya. Tergantung berapa lama, berarti kurang lama berarti. Nah, gitu. Cuma kalau lama-lama bayarnya nggak nyampe kayaknya, nggak sanggup buat bayar dokter akupunturnya ya. Iya gitu. Kan tinggal foto satu buku menu aja. Atau dok boleh nggak kita tukar exposure aja dok? Kita barter pos. Di akupuntur nggak ada makanan. Oh iya. Ada makan jarum. Di akupuntur nggak ada makanan. Apa yang mau kamu foto di sana? Jadi hasilnya berapa kilo? Berapa kilo penurunannya? Kalau orang biasanya kan suka, udah berhasil berapa kilo? Gitu. Enggak, itu nggak banyak. Karena kan aku juga akupuntur cuman seminggu kalau nggak salah. Kan coba dulu kan. Cuma seminggu gimana mau hasil? Harusnya berapa lama? Sebulan? Kurang lah. Biasa satu paket tuh 10 sampai 12 kali. Nah itu seminggu. Oh gila. Iya itu seminggu. Kalau seminggu 10 kali. Kan seminggu katakanlah. Oh sorry, itu aku kalau nggak salah 5 kali. 5 kali berarti seminggu kan? Nah 5 kali itu seminggu. Tiap hari jadi. Hampir tiap hari berarti ya? Iya, tiap hari. Tidak di akupuntur waktu makan saja. Iya. Harus intens gitu emang ya. Nggak tahu juga ya. Kok bisa sesering itu? Mungkin karena aku emang mintanya langsung ini. Karena kan misalkan kayak ini kan jadwalnya kan susah ya. Kan sibuk banget kan soalnya aku ya. Endosa di mana-mana. Yo siap, baiklah. Ini contoh orang-orang yang apa ya meminta instan, enggak meminta instan, nggak apa-apa, percaya diri itu baik, dan dia tahu siapa dirinya. Sebentar lagi yang pesen jasanya Vicky lebih banyak. Amin ya. Amin. Sip. Tapi nggak bisa ya, betul kan ya, nggak bisa instan. Jadi harus lebih baik proses yang lebih lama ya, meskipun tidak terlalu sering dalam waktu 1 minggu dibanding kita digencar 1 minggu gitu. Ini kok jadi bahasa akupuntur ya? Nggak apa-apa. Ini kan ada hubungannya sama pengaturan nafsu makan. Oke. Masih ada makannya. Akupuntur itu ada efek sampai 3 hari, kurang lebih 72 jam. Kurang lebih seperti itu. Ya setelah 3 hari akupuntur lagi silakan. Recovery, takes time recovery. Sama kayak olahraga. Pernah olahraga nggak? Pernah ya. Pernah. Aku kalau olahraga biasanya tiap pagi. Terakhir berapa tahun yang lalu? Enggak. Aku kalau sekarang kalau olahraga itu tiap pagi. Oh tiap pagi. Tiap pagi main TikTok. Itu olahraga. Oh, baik. Main TikTok. Iya. Main TikTok itu olahraga loh. Iya. Banyak sekarang kalau lihat Instagramnya Vicky ya. Iya udah main TikTok. Vicky Yuwono ya. Vicky Yuwono itu banyak ditemukan hiburan kelas dewa di sana. Begitu olahraga tiap hari loh sebenarnya. Angkat besi. Besi apa tuh? Sendok sama garpu. Itu semua. Dia malah berulang-ulang pasti. Aku kadang juga ini jalan kaki. Di mall kan jalan kaki kan? Dari Resto Kristo. Dari PTC ke Pakuan Mall tuh lumayan. Oh iya. Dari TP1 ke TP6 juga lumayan. Iya sih. Betul. Dan sebenarnya kita semua tuh olahraga kan, kan? Itu banyak orang tidak bisa membedakan mana yang namanya physical exercise dan physical activity. Iya. Tapi kalau kita belajar dulu, Dokter Hans, itu kan memperbanyak aktivitas fisik kan? Iya itu bener sih. Iya itu yang saya bahas yang namanya NEAT itu, NEAT. Tapi dia nggak ada, dia eat mulu. Tapi kesadarannya gimana sih? Kan banyak orang kalau food blogger nih ya, kan mereka mungkin hanya hanya makan itu, apalagi yang sifat-sifatnya entertainer sekarang banyak gitu kan, yang kayak food vlogger juga, YouTuber. Oh yang gitu. makanya dienak-enakin itu. Yang makanya dienak-enakin, terus makanya kayak ya entertain banget lah tujuannya mereka. Mungkin mereka nggak terlalu yang skill fotonya. Nah itu mereka kan mungkin pola makannya hanya seperti itu pada waktu mereka take video aja on cam lah gitu. Nah
waktu off cam kebanyakan mereka ya jaga makan lah, mungkin biar ya katanya Vicky biar nggak gemuk tadi dan lain-lain, olahraga. Kalau Vicky gimana? Kalau aku sebenarnya karena mungkin sebenarnya bukan cuma aku sih. Beberapa angkatanku itu kita kan berangkatnya bener-bener kita suka makan gitu. Suka makan. Makanya kadang kalau ada endorsean yang kayak kan kita biasanya lihat dulu kan. Kok kayaknya ini nggak kita banget ya. Nah, kadang kita nggak terima kayak gitu. Daripada kayak cuman oh iya ini ditarik ininya kejunya banyak terus itu aku yakin mereka yang makan juga nggak bakal dihabisin. Karena itu nggak bisa dimakan beneran. Kayak gitu kan. Nah, itu biasanya untuk peran photoshoot lah ya. Bener. Cuman kalau aku adalah sejujurnya dari kita semua itu nggak mungkin ada food blogger itu yang bisa olahraga, yang rajin olahraga. Karena mindsetnya aja udah beda. Misal nih, kalau aku diajakin antara nge-gym sama makan, aku akan pilih makan. Dan sebaliknya, orang yang concern ke healthy akan bilang yang sama. Belum tentu loh. Ya kan? Belum tentu. Maksudnya ini concern ke healthy itu atau suka olahraga nih maksudnya? Misalkan nih orang suka olahraga deh. Suka olahraga. Misalkan aku ajakin antara olahraga sama makan gitu kan. Kan pasti orang biasanya kan prefer aku mending ke olahraga kayak gitu kan. Iya. Dan kita pun juga sama seperti itu. Cuman kalau aku adalah yang biasa aku lakukan, aku sadar karena aku tidak pernah olahraga. Jarang olahraga. Jadi misalkan yang bisa dihandle adalah dari makanannya. Jadi misalkan siang kita makan apapun. Ya kalau bisa malam makan salad, pokoknya yang tidak sejajar dengan yang siangnya itu. Sedikit lebih healthy lah ya paling enggak ya. Nah, walaupun menurut kamu mungkin itu tidak healthy, tapi itu bagi kita itu sebuah usaha yang gede. Sebuah perubahan. Betul. Jadi kalau one step ya. Kan menurutku setiap orang itu kan punya perspektif sendiri-sendiri. Betul. Kalau misalkan kita disuruh langsung ke healthy, nggak mungkin bisa. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi makanya kalau aku sih kayak gitu. Tapi ada juga yang orang kadang nggak peduli. Iya nggak tahu juga. Mungkin mereka ya itu urusan dia ya. Cuman kalau aku kayak gitu. Iya. Nggak peduli itu maksudnya nggak peduli gimana? Kan kalau kita kan kadang iya ya sih itu makan ini kayak gitu. Kan ada yang nggak apa-apa ya. Aku menikmati hidup kayak gitu. Oh, jadi bener-bener barbar gitu ya ceritanya. Oh, tapi kalau Vicky masih jaga lah. Masih jaga. Walaupun tidak se-healthy yang mungkin se-healthy Dr. Hans gitu. Jangan dibuat patokan. Kan sudah dibilang ini yang itu. Karena saya kan edukator, jadi harus memberikan patokan yang benar gitu. Jadi kalau guideline-nya nggak benar, nanti orang kan bingung ngikutinya gimana. Gitu. Ya, karena memang concern-nya di situ. Oke. Kalau saya sih diajak makan diajak olahraga Selama vegetarian. Agak susah yang mau ngajakin makan gitu. Bisa. Tahu tempe masuk. Oh iya. Tapi kan nggak menarik di foto katanya. Nah, itu dia. Sama nanya tadi. Tapi sekarang lagi musim kok resto-resto vegan bermunculan. Sudah mulai banyak ya. Lagi musim. Sudah mulai banyak. Dan warna-warni sih biasanya. Tapi saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Kalau menurut saya restoran vegan tidak selalu sehat yang disajikan. Bahkan banyak yang nggak sehat. Karena ada yang digoreng juga ya. Bukan bahan-bahannya gitu loh. Sekarang banyak yang kayak fake meat kan. You know it right. They want the fake meat and stuff ya. Which is like there are a lot of chemicals inside it. Oh iya. Ngomong-ngomong soal fake meat. Nantilah kita bahas di topik berikutnya. Ada loh. Harganya mahal dan yang buat itu adalah AI. Apa tuh? Jadi ada daging itu persis banget daging vegan persis banget rasanya daging ini. Dan pada saat dipanggang pun dia percikannya lemaknya keluar itu persis kayak daging. Itu dibuat oleh teknologi AI. Nanti kita kan bahas di video selanjutnya. Boleh. Saya juga baru tahu ini bulan kemarin. Semakin canggih. Nanti Vicky akan diundang menjadi salah satu. Boleh. Mungkin boleh pesan bawa ke sini review. Kalau kita review nggak cocok rasanya. Nggak cocok. Kurang tempting. Iya. Kita tidak bisa mendeskripsikan makanan dengan baik. Biasanya saya lebih banyak mencacatinya. Oh iya. Kalau menjudge dia jago. Julid juga ya. Iya. Oke, lanjut. Aduh capek mulutku ketawa terus. Ini udah kering nih. Memang kita kali ini bintang tamunya emang bikin happy gitu ya. Iya. Tapi gini, kalau
Ini deh buat pekerjaannya Vicky deh. Ini kan sekarang kan udah mulai banyak nih, mulai bermunculan macam-macam restoran, tren healthy food juga. Betul ya, tren healthy food meningkat ya. Healthy food ada. Nah, sekarang banyak nggak yang lebih banyak mana yang apa ya, yang memakai jasanya gitu ya. Yang memakai jasanya kan macam-macam karena Vicky kan bisa influence juga, bikin menu juga katanya tadi, terus bisa untuk apa ya, attending, apa sih namanya, yang attending satu acara hanya datang gitu aja, apa sih itu namanya? Bingung sih sekarang, attending event kan, iya event attending kan gitu. Nah sekarang lebih banyak mana yang pakai Vicky? Ada market khusus mungkin yang memang udah melirik Vicky nih, misalnya ada mungkin market yang mungkin makanan jenis-jenis apa nih, mungkin pastry kayak atau mungkin makanan kayak kalau spesifik sih nggak ada. Jadi semua ya, semua ya, nggak ini ya, maksudnya general ya, golongan noodle misalnya kayak gitu, nggak ada ya, general ya. Berarti semua tempat makan pengen masuk di Instagramnya. Iya kayaknya ya. Iya. Ngerti deh. Luar biasa. Tapi sekarang pasti udah banyak dong kompetitornya. Kompetitornya food blogger ini udah karena udah dari tahun kemarin. Udah mulai kemarin kan. Pasti udah. Sebelum Vicky mulai sudah ada yang mulai duluan enggak? Sebelum aku ini Ji kan yang ada, pertama kali The One and Only. Betul. Ini Ji itu yang jadi ini itu maha guru kita semua itu. Iya, maha gurunya ya. Terus Vicky ini generasi kedua. Bisa dibilang seperti itu. Iya, oke lah, generasi kedua. Kedua tuh secara global ya. Bukan aku seorang sendiri. Iya, I know. Yang dengar dikira sombong gue. Enggak sombong, congkak. Nah, tapi sekarang pasti udah muncul ya banyak food blogger yang baru, apalagi sekarang kan yang namanya Instagram ini jadi suatu pekerjaan ya, jadi suatu pekerjaan di mana banyak orang ini yang sekarang udah muncul gitu. Iya, gitu dia muncul. Banyak dan mostly kita kenal semua. Oh gitu ya. Oh ya? Vicky yang ngajarin. Apanya? Vicky yang ngajarin tentu gimana? Tidak dong. Oh, tentu tidak. Gak mungkin dia mau ada kompetitor, betul? Semua orang pengennya gak ada kompetitor ya, biar maksudnya gitu kita ya? semua gitu. Tapi kalau nggak ada kompetitor kita nggak bisa maju. Malah nggak asik gitu kan. Iya, kita malah nggak nyariin kontennya apa lagi nih. Nggak bisa lebih kreatif. Benar. Bisa berkembang karena ada Adidas kan. Sekarang jadi bahas ini ya, motivator ya. Iya. Tadi habis aku Kita tur motivator. Jadi gimana nih? Apanya? Dengan banyaknya food blogger itu Vicky gimana? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Kan Presto juga bisa punya marketnya sendiri kan. Kan mereka jadi punya banyak pilihan. Kadang mereka bisa pilih kan. Teman-teman seperti itu, bukan kompetitor. Tim. Misalnya aku nggak terima makanan ini. Ya. Ini terima nih. Oh, bisa jadi. Bisa dilemparin. Yang Vicky nggak suka. Betul. Jadi mereka sampahnya gitu. Menurut Vicky mereka jahat ya. Menurut mereka ini emasku ini. Iya. Memang luar biasa. Itu keuntungannya sudah menjadi posisinya sudah seperti Vicky. Iya. Gitu. Mungkin ada mau tips mungkin buat the new food blogger mungkin. Kalau sekarang kalau misalkan kalian ngikutin tips kayak yang aku dulu jalanin akan lebih susah. Karena itu tadi fenomenanya sudah bergeser. Ya maksudnya yang sekarang kan? yang sekarang inilah yang sekarang apa ya? Mau available lah buat yang mungkin sobat lihat yang tertarik untuk menjadi seorang food blogger seperti Vicky. Apa ya? Bikin yang belum ada kali ya? Sekarang apa yang belum ada? Jadi kalau aku di Jakarta ada satu account, aku lupa namanya apa. Dia kalau nggak salah tuh bikin semua itu street food yang misalkan under berapa ribu gitu. Oh, tapi itu udah sering orang-orang yang nggak, maksudnya kayak khusus account satu account sendiri gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak benar-benar yang semua tuh under fokus berapa. Gitu ya. Iya. Jadi dari apa segala macam nggak diterima. Saya mau tanya dulu deh, sebelum kita kasih tips yang terakhir. Saya mau tanya dulu. Menurut Vicky nih, saya kan juga di bidang F&B nih. Maksudnya menurut Vicky makanan yang paling diminati sama orang Surabaya itu makanan yang gimana sih? Yang nggak sehat. Oh, bener berarti. Makanya healthy cook harus kerja keras. Nah, itu dia.
Bener berarti bener. Enggak bener karena itu apa yang saya lihat gitu loh. Tapi kan dalam arti kan saya butuh kacamatanya seorang food blogger gitu loh. Bener. Fenomena dan fakta. Tapi betul loh kayak marketnya Surabaya ini selalu keep changing. Jadi orang ini suka sesuatu yang baru. Benar. Betul ya. Emang suka sesuatu yang baru, suka sesuatu yang apa ya? Momental ya. Tapi ntar balik-baliknya ke situ lagi. Oh gitu ya. Iya. Jadi habis coba apa yang suka ya balik lagi yang dia suka. Tinggal baliknya berapa lama gitu. Iya. Tinggal seleksi alam. Iya betul. Gitu. Yang paling eksis yang selama ini Vicky udah apa ya? Yang sudah apa namanya? Review dari apa dulu ya? yang back to Vicky again, back to Vicky. Ada nggak restoran yang kayak gitu? Dulu udah di review awal, terus nggak di review lagi, ada nggak? Atau berubah terus sampai dari dulu sampai sekarang? Ada sih, ada. Cuma ada lupa, yang udah langganan ya, gitu. Gile. Luar biasa. Kesel ya? Enggak. Selama dia di sini kita nggak boleh kesel. Habis aku dari sini ya. Aku mau ketawa sudah enggak kuat. Selama dia di sini kita enggak boleh kesel. Harus tetap bersenyum. Ya. Jadi gimana? Apa ya? Ada enggak restoran yang dari dulu maksudnya ada lah. Dengan langganan lah ibaratnya langganan sudah apa ya? Rutin. Gitu kan? Repeat ya. Ini saya tahu maksud pertanyaannya. Mau endorse juga nih. Enggak. Cuma tanya aja. Ada. Karena tadi kan dia bilang maksudnya kan semua orang kan kembali lagi kan. Berarti kan pasti ada satu yang eksis terus paling. Ada. Apa? Ada. Apa biasanya? Restoran apa ini? Ntar aku WA aja ya. Oh gitu ya. Dirahasiakan. Oke, dilanjut deh. Tipsnya tadi apa tipsnya? Be different. Kembali ke tipsnya, be different. Sebenarnya yang paling utama yaitu be different kan bisa di-drag lagi ke bawah, bisa dari kontennya, bisa dari dia cara apa? Cara reviewnya, cara dia bikin visualnya kayak gitu. Cara penyampaiannya gimana? Personality-nya dia. Itu bisa juga. Personality ya. Harus sombong gini juga. Bisa. Iya, bisa sombong gitu juga. Kalau yang sombong sudah ada, jangan bikin yang sombong. Yang rendah hati. Yang suka menabung. Gitu lah. Cari dokter Sung ini. Suka menabung. Terus tidak beli makanan dong. Oh iya. Lu emang enggak perlu beli, dibayar. Awal-awal langsung dibayar. Oh iya, itu juga penting. Karena kan kalau zamanku dulu kok jadi curhat ya. Jadi zamanku dulu itu. Enggak apa-apa. Itu aku benar beli. Dan bahkan sampai sekarang pun kalau misalkan aku datang ke resto ya aku beli. Oh, masih beli. Walaupun masih itu tidak diundang ya. Walaupun itu tidak diundang aku beli. Karena ada beberapa orang kan yang menggunakan namanya kayak mau nggak di review nanti aku post dan segala macam. Kok bisa ceritanya kamu diundang tapi Vicky diundang tapi tetap beli? Gimana ceritanya? Oh enggak. Kalau nggak diundang. Oh, kalau nggak diundang. Jadi misalkan ya aku datang sendiri. Ya. Kayak customer biasa gitu. Oke. Karena sekarang tuh banyak yang apa ya kayak yang minta buat makan gratis lah kata. Oh really? Gitu. Banyak. Emang restonya situ nggak pernah ada yang DM? Enggak ada. Nggak ada bayar semua selama ini. Oh iya. Bayar semua. Bikin pertama yang nggak bayar. Kecuali saya undang gitu loh. Itu banyak. Dan itu sudah rahasia umum. Oh gitu. Iya. Cuma kita berdua kayak gitu. Hanya mafia makanan ini. Jadi kita punya topik baru. Jadi ini ada mafia makanan di Surabaya. Tapi itu balik lagi tergantung dari orang yang lihat ya. Iya. Ada brand yang melihat kayak loh kan kamu harusnya bisa beli sendiri. Tapi ada brand yang juga seneng kok. Oh, ya mungkin kan mumpung kesempatan kan. Iya. Tapi kalau enggak etis mungkin bagi pemegang brand saya nggak repot-repot. Kayak sekalian kayak gitu kan. Iya. Tapi itu sampai sekarang juga masih pro kontra. Jadi ya terserah. Tapi kalau aku sendiri sih aku enggak. Iya. Dia lebih baik tuh. Lebih baik. Menurut saya. Ada lagi yang terus. Kayaknya cukup deh. Cukup ya. Udah muak ya. Udah muak. Oke. Well, jadi mungkin ini dulu perbincangan kita dengan Vicky Yuwono, salah seorang food blogger yang paling rendah hati di Surabaya. Buat yang mau kepoin Instagramnya, boleh langsung cek di @VickyYuwono ya, @VickyYuwono. Pakai @ nggak sih Instagram itu?
Pakai dong. Bapak nggak pernah main Instagram ya, Pak ya? Pakai, cuma maksudnya kan kadang-kadang bingung kan. Soalnya kalau kita searching nggak pakai ad kan. Kalau sudah masuk Instagram kan nggak perlu. Oh iya betul. Makanya ada nggak bingung. Ya maaf lah, saya kan tidak se Instagramers Anda. Kan Bapak udah pernah masuk TV, Pak. Iya kan TV kan nggak pakai Instagram. TV nggak pakai ad. Gak pakai ad langsung. Ini pindah ke situ ya sekarang ya. Iya. Oke. Atau yang mau cek apa tadi? Makanan. Enggak usah TikTok ngapain? Enggak usah ya? Enggak usah. Cek TikTok. TikTok sama dengan Instagram. Oh gitu. Perlu dicek juga TikToknya. Perlu dicek TikToknya dimasukin juga. Banyak tutorial olahraga kan? Tadi kan aku bilang. Tutorial olahraga, ya olahraga. Untuk membesarkan badan. Enggak. Kalau TikToknya beneran joget dia. Oh ya? Beneran joget. Nanti boleh deh dong. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Be happy and stay healthy. See you.